Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman grade 3, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman sehat selalu ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi bersama Miss Yani. Hari ini kita masih belajar tematik tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Sebelum kita mulai pembelajarannya pada hari ini, teman-teman siapkan bukunya terlebih dahulu dan alat tulisnya ya. Nah, sekarang kita berdoa ya teman-teman. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Nah teman-teman, hari ini kita masih belajar subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia, pembelajaran 4. Disimak baik-baik ya penjelasan dari Miss Yani. Nah teman-teman, kita masih belajar dongeng ya. Nah hari ini kita akan belajar dongeng yang berjudul Bunga Melati yang Baik Hati ya. Di taman bunga kerajaan tumbuh berbagai macam tanaman bunga yang bunganya sangat indah. Para putri senang sekali memandang dan menciumi bunga melati. Hal ini menimbulkan kecemburuan dari bunga-bunga yang lain. Nah, teman-teman di sini ada putri 1, putri 2 ya. Nah, yang pertama yaitu ada putri 1. Wah, indah sekali bunga-bunga di taman istana ini. Kemudian putri kedua, hei, lihat bunga melati itu. Warnanya putih, bersih, dan harumnya semerbak memenuhi taman ini. Putri 1, aroma melati memang harum. Aku sangat menyukainya. Bunga sedap malam, aku tak habis pikir mengapa para putri suka sekali dengan dirimu. Bunga anggrek, iya, padahal dirimu berbunga kecil, berdaun besar, dan berbatang keras. Bunga mawar biru, walaupun engkau harum, namun mudah layu jika dijadikan pajangan di vas bunga, karena pasti akan terlihat jelek sekali jika sudah layu dipajang di sana. Bunga melati hanya diam dan tetap tersenyum. Senyumnya yang manis membuat keharuman dirinya semakin merebak. Udara di taman bunga kerajaan bertambah wangi dan bertambah banyak kumbang yang datang. Kedatangan para kumbang yang bertambah banyak membuat semua bunga di taman bunga kerajaan menjadi senang. Mereka pun sibuk menyapa para kumbang dan mempersilahkan mengisap sari madu yang ada pada setiap bunganya. Para bunga tentu tidak akan bisa berbunga lagi jika tidak ada kumbang yang datang dan mengisap sari madu mereka. Bunga sedap malam dan bunga yang lainnya kini telah mengerti kenapa bunga melati sangat wangi sekali. Bunga-bunga yang lain meminta maaf kepada bunga melati atas perasaan cemburu mereka. Kini mereka mengakui bahwa keberadaan bunga melati itu justru harus disyukuri. Bunga sedap malam, ternyata
aroma harummu mengundang para kumbang datang. Tanpa dirimu, taman ini akan sepi dari kumbang-kumbang. Maafkan aku, Melati. Kemudian bunga anggrek. Aku juga mau minta maaf, Melati. Selama ini aku iri padamu. Ternyata keberadaanmu sangat bermanfaat untuk kumbang ya. Bunga mawar biru, selama ini aku juga berburuk sangka padamu. Melati, aku minta maaf ya. Kemudian bunga melati, aku sudah memaafkan kalian teman-teman. Sekarang kita bisa berteman tanpa ada prasangka buruk ya. Nah teman-teman, jadi pesan yang terkandung dalam dongeng bunga melati yang baik hati adalah bahwa kita sesama manusia tidak boleh saling iri hati dan dengki, serta berburuk sangka, karena kita diciptakan untuk saling membantu dan menyempurnakan. Nah, teman-teman, nanti di sini tulis ya 4 tokoh yang ada pada dongeng beserta dengan karakternya. Nah, di sini ada kolom ya, ada tokoh dan ada karakter. Tokoh itu apa ya, Miss? Nah, tokoh adalah pelaku dalam cerita. Kemudian karakter itu apa ya, Miss? Ya, karakter adalah terkait dengan perilaku manusia. Nah, teman-teman, jadi tokoh itu adalah pelaku dalam cerita, sedangkan karakter adalah terkait dengan perilaku manusia. Tokoh dan karakter dalam dongeng bunga melati yang baik hati, Putri 1 dan 2 suka memuji. Kemudian bunga sedap malam, ia suka iri hati, suka mengejek, berani mengakui kesalahannya, dan berprasangka buruk. Nah, bunga anggrek pun sama seperti bunga sedap malam. Ia suka iri hati, suka mengejek, berani mengakui kesalahan, dan berprasangka buruk ya. Selanjutnya yaitu ada bunga mawar biru. Nah, bunga mawar biru ini karakternya juga sama seperti bunga sedap malam dan bunga anggrek, yaitu dia suka iri hati, suka mengejek, berani mengakui kesalahan, dan prasangka buruk. Nah, tokoh yang terakhir yaitu bunga melati. Bunga melati karakternya yaitu tidak mau membalas kejahatan. Ia pemaaf dan tidak iri. Nah, teman-teman, itulah tokoh dan karakter dalam dongeng bunga melati yang baik hati. Selanjutnya, salah satu manfaat tumbuhan adalah untuk keindahan. Di rumah Dayu banyak bunga yang ditanam dalam pot. Dayu senang merawat bunga-bunga dalam pot. Suatu hari, Dayu sedang merasa bingung. Ia telah memecahkan pot bunga kesayangan ibu. Ia ingin meminta maaf kepada ibu, tetapi takut dimarahi. Bagaimana seharusnya Dayu bersikap? Ayo, bagaimana teman-teman? Iya, jadi kita tidak boleh takut ya untuk meminta maaf. Iya, kalau kita berbuat salah, kita harus minta maaf. Tidak perlu takut. Nah, teman-teman, pernahkah kamu melakukan kesalahan? Apa yang kamu lakukan saat setelah melakukan kesalahan? Iya, benar. Ketika kita melakukan kesalahan, sebaiknya meminta maaf. Dengan meminta maaf, kita akan merasa lega, ya. Hubungan dengan orang lain akan tetap baik. Untuk meminta maaf diperlukan keberanian.
Anak-anak pemberani akan minta maaf jika telah melakukan kesalahan. Oke, kita lanjut. Manfaat tumbuhan selain memberikan oksigen juga untuk tempat berteduh. Di bawah pohon yang rindang, kita akan merasa segar dan sejuk. Kita dapat terlindung dari sengatan sinar matahari. Dayu dan teman-teman di kelas 3 melakukan kegiatan olahraga. Lapangan di sekolah Dayu cukup teduh karena ada beberapa pohon rindang di sekitarnya. Mereka melakukan gerakan seperti gambar berikut. Yuk kita melakukan ya teman-teman. Nah, di sini kita ikuti ya gerakannya. Yang pertama, kita badan berdiri tegak. Selanjutnya, rentangkan tangan ke samping. Kemudian, putarlah tangan ke depan 3 kali dan ke belakang 3 kali ya. Bergantian ya teman-teman. Pertama misalnya tangan kanan terlebih dahulu, kemudian tangan kanan sudah selesai, tangan kiri ya. Putarnya ke depan sebanyak 3 kali dan ke belakang juga 3 kali. Nah, selanjutnya kita berdiri, badan berdiri tegak kembali. Kemudian rentangkan kedua tangan ke atas. Kemudian liukan badan ke samping, kanan dan kiri ya teman-teman. Nah, selanjutnya liukan badan ke kanan atas, liukan badan ke kiri atas. Kemudian liukan badan ke atas, melentingkan badan ya teman-teman. Nah, sudah selesai penjelasan dari Miss Yani. Sekarang tugas ya, yaitu mengerjakan buku pakai tematik halaman 30. Kemudian menceritakan kesalahan yang pernah dilakukan dan pengalaman meminta maaf kepada teman di buku tulis tematik ya, dikerjakannya ya. Dan teman-teman mempraktikkan gerakan seperti yang ada dalam video, 4 gerakan, dan dikirimkan dalam bentuk foto. Selamat mengerjakan teman-teman. Jika teman-teman ada yang belum paham atau masih ada yang belum jelas, boleh tanyakan ke Miss Yani ya. Nah, tidak terasa pembelajaran tematik kita sudah selesai. Say hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa kembali di esok hari. Terima kasih, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa jaga kesehatan selalu.